hope you know that there's still joy for me in fleeting moments inside the remedy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Suandika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Sriwijaya. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya melaksanakan ujian kinerja UKIN di SMA Negeri 2 Rambang Kuang. Melaksanakan ujian UKIN sesuai dengan jadwal bahwa UKIN praktek ujian kinerja dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 dan 13 Juni 2003 sesuai dengan arahan dari Kaprodi PPG Universitas Sriwijaya bahwa harus menampilkan media cetak dan media elektronik bahwa bukti bahwa UKIN dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa bertemu kembali dan keadaan bahagia. Baik, hari ini pertemuan kembali yaitu tentang bertemu materi sejarah kembali, yaitu membahas masalah kemarin kita membahas masalah pokok tujuan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita membahas masalah kemarin kita membahas masalah Kinastan Golok dan peristiwa kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita membahas masalah tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tokoh-tokoh perjuangan adalah kemerdekaan Indonesia. Sampai kedua kelas, sebelum kita mulai pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada keluar untuk memimpin kita hari ini, dan persilakan. Marilah teman-teman semua, sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Semoga doa kita hari ini membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada sekretaris, siapa yang tidak masuk hari ini? Saya kakak yang tidak hadir pada pagi hari ini ada 2 orang. Yang pertama saya Yoga karena ada urusan keluarga, dan yang kedua laki-laki karena mengikuti kegiatan di luar sekolah. Oke, jadi dari total 20 siswa yang tidak hadir 2 orang. Terima kasih informasinya sekretaris. Baik, sebelum kita belajar seperti biasanya ya, hari ini saya akan menampilkan sebuah gambar yang minggu lalu ya. Jadi ini gambar ini adalah tokoh perjuangan kemerdekaan di Indonesia ya. Mungkin kalian masih ingat dengan gambar ini? Masih ingat dengan gambar ini kalian? Gambar apa ini? Sekolah sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena lagi membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Itulah itu adalah Bapak Izin Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi yang sedang disaksikan oleh tokoh-tokoh perjuangan Indonesia. Oke. Baik, kalau kita hubungkan dengan minggu kemarin, kita membahas masalah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Masih ingat tak dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia? Tanggal berapa kita merdeka? Tanggal 17 Agustus 1945. Itulah namanya Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang berusaha untuk berjuang kemerdekaan ada tokohnya ya kan? Kalau mengumpulkan ada tokohnya, ada orangnya. Tidak mungkin tidak ada yang untuk memperjuangkan. Ada tokohnya. Siapa tokohnya kan? Hari ini kita akan membahas tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada tokohnya, ya kan? Di tokoh ini sangat penting bagi kita sebagai anak bangsa, sebagai
generasi terus harus paham, harus tahu siapa sih tokoh kita, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan kita, sehingga kita sebagai anak bangsa tahu ketika kita ada orang siapa bapak bangsa kita, Soekarno, ya kan? Siapa pejuang negara kita, AKGN. Jadi kita harus tahu tokoh kita. Baik, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita akan melampirkan sebuah tujuan pelajaran hari ini, ya. Nah, tujuan pelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mendeteksi minimal 3 peran tokoh nasional Indonesia. Jadi tujuan pelajaran hari ini kita harus mampu mendeteksi, mengetahui ya minimal tidak 3 tokoh saja. Yang kedua, peserta didik mampu mendeteksi peran tokoh daerah. Jadi kita selain mengetahui secara deteksi secara nasional, tapi juga kita bisa mendeteksi secara lokal, ya kan? Lanjut yang ketiga, peserta didik dapat menyusun laporan. Nanti pada tahap pelajaran ini kita akan menyusun laporan atau berbentuk nanti saya cek LKPD-nya. Jadi LKPD itu untuk kalian cari nanti dipresentasikan sesuai dengan tujuan yang keempat, yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk tulisan sejarah tentang satu tokoh nasional dan satu tokoh daerah yang berjuang melawan penjajahan dengan benar. Itulah tujuan pelajaran hari ini. Yang dikenal juga sebagai Bung Karno adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Indonesia. Berikut adalah gambaran tentang kehidupan Soekarno dari masa kecil hingga dewasa. Masa kecil, Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ayahnya, Raden Sukomiso Sodiharjo, adalah seorang guru Jawa dan ibunya, Ida Ayu Nyomantrai, adalah seorang perempuan Bali. Soekarno memiliki 3 orang kakak laki-laki dan 2 orang adik perempuan. Keluarganya termasuk keluarga Priadi, yaitu golongan aristokrasi yang pada waktu itu memiliki keistimewaan tertentu di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Masa remaja, Soekarno tumbuh besar di lingkungan yang terdidik, sehingga mendapatkan pendidikan yang baik. Ia belajar di sekolah dasar Holland Singlense School di Mojokerto dan kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di Surabaya. Soekarno sangat tertarik pada dunia politik, dan selama masa remajanya ia terlibat dalam beberapa organisasi pelajar dan pemuda seperti Jogjawa, Algerim Studiklam, dan Indonesia Muda. Masa pendidikan, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, namun kemudian pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, namun tak selesai. Ia kemudian belajar hukum secara mandiri dan memperdalam pengetahuannya tentang politik. Masa perjuangan kemerdekaan, Soekarno menjadi pemimpin dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia membentuk Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 dan menjadi Presiden Republik Indonesia pertama pada tahun 1945. Ia juga aktif dalam mengorganisir aksi-aksi perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dan kemudian Jepang yang menguasai Indonesia selama Perang Dunia II. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang kemudian diproklamasikan oleh wakilnya, Muhammad Hatta. Masa kepresidenan, setelah Indonesia merdeka, Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dan memimpin negara selama lebih dari 20 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami banyak perubahan dan kemajuan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Namun, masa kepemimpinan Soekarno juga diwarnai oleh konflik politik, ekonomi yang tidak stabil, dan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Soekarno meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta, Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Indonesia dan dihormati oleh banyak orang di seluruh dunia. Oke, itulah ulasan
sedikit tentang Soekarno. Jadi tadi kita melihat dua penjelasan melalui media audiovisual itu dua tokoh, yaitu Bung Hatta dan Bung Soekarno. Nah, kepada kita ini, apa yang kalian dapat informasi dari Soekarno dan Hatta yang kalian tampilkan tadi? Menanggapi video dari? Ya, silakan Pak. Tokoh perjuangan kemerdekaan. Bung Hatta dia adalah seorang tokoh perjuangan Indonesia. Oke, bagus. Bung Hatta adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Silakan Putri. Muhammad Hatta adalah tokoh yang lahir pada tanggal 12 Agustus di Sumatera Barat. Dia anak dari Haji Mohyamin, seorang pebisnis, dan Saleha, seorang yang cerdas dan aktif. Dia merupakan pendiri partai dan pernah menjadi Perdana Menteri dan Wakil Presiden. Dia merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang paling penting. Oke, beri tepuk tangan untuk Reverend Putri sudah lihat tadi. Silakan yang lain mau menambahkan. Ada apa? Gak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke berikutnya, yaitu kegiatan ketiga, yaitu menyiapkan hasil kelompok kalian ya. Jadi kita berkelompok. Nanti kelompok ini tugasnya nanti saya sudah siapkan LKPD-nya. Jadi LKPD silakan kalian mengerjakan sesuai yang saya buatkan LKPD-nya. Nanti dipresentasikan ke teman-temannya. Pak? Oke. Untuk kelompok 1 ada Marcel, ada Reva, Uye, dan Linda, Okta ya. Kelompok 2 Rio, Mutia, Rizka, Intan, Chelsea, dan Yusuf. Untuk kelompok 3 ada Saputri, Happy, Novan, Melissa, Anissa, dan Dahlia. Silakan bagi kelompoknya. Bukan ya? Benar nggak? Bukan, salah. Benar. Oke, benar ya. Jadi kelompok 6, kelompok 1 ya. Oke. Paham ya? Oke, silakan kelompok 1-nya di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di situ. Kelompoknya ya. Bisa kan? Dari informasinya di internet maupun di buku ya. Hasil diskusinya, hasil mencari informasinya, sekarang kita memasuki waktu presentasi. Jadi presentasi ini saya arahkan kepada kelompok lain untuk memperhatikan temannya. Nanti pada temannya sudah mempresentasikan jawabannya itu, silakan kalian diskusi antar kelompok ya. Nah, nanti akan terjadi sebuah tanya jawab ya. Silakan kalian bertanya pada teman kalian yang sesuai dengan kelompoknya. Silakan kalian presentasikan hasil jawaban teman kalian ya. Hasil, silakan kalian berpendapat atau memberikan saran atau memberikan pertanyaan pada teman kalian yang menyampaikan hasil kerja mereka. Baik, sebelum itu saya pada kelompok 1 yang membahas tema Soekarno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, saya Nadia Tumlawaro sebagai moderator kelompok 1 dan rekan-rekan saya yaitu
Master Wahyuni, Leva, Lina Mustika, Jen, Okta, dan Dinda. Baiklah, yang akan mempresentasikan kelompok 1 yaitu Master Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang peran Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Silakan analisis mengapa peran Soekarno sangat penting di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia sehingga membuat tokoh-tokoh dari golongan buah mendesaknya untuk memerdekakan Indonesia. Peran Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Redaksi Maida bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Menandatangani teks proklamasi bersama Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terwujud dengan dorongan para pemuda yang didukung oleh golongan tua. Sempat berbeda pendapat hingga terjadi peristiwa Lanceglok. Dua golongan tersebut lantas membulatkan tekad memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, itulah hasil dari presentasi. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Okta. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Tetap Soekarno ya. Apa peran penting Soekarno dalam merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bisa diulangi? Apa peran penting DR Soekarno dalam merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kelompok akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Para kelompok 1 yang silakan. Pak Ibu ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 2 dan 3. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa peran penting Pak Soekarno dalam merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada kurun waktu 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh pejuang yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Baiklah, saya akhiri. Selamat berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran Muhammad Hatta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya Israeli sebagai moderator dan teman saya Yolanda dan Hasan ini sebagai pemateri 1 dan pemateri 2. Kepada Yolanda saya persilakan. Baiklah, untuk materi peran Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat biografi Muhammad Hatta. Bernama lengkap Dr. Rahardius Haji Muhammad Hatta, yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta. Beliau adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia.
seorang pahlawan nasional, seorang negarawan dan seorang ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Kelahiran Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902, anak dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Dia menikah dan memiliki seorang istri yang bernama Rahmi Hatta. Dari hasil perkawinan tersebut, beliau memiliki seorang 3 anak yang bernama Khalidah Hatta, Mutia Hatta, dan Gemala Hatta. Setelah itulah biografi singkat dari Muhammad Hatta. Baiklah, mungkin bertanya, silakan. Oke, kelompok 3 dalam bertanya. Silakan. Baiklah, saya akan bertanya bagaimana peran Muhammad Hatta dalam mendorong semua golongan rakyat agar turut berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Bagaimana peran Muhammad Hatta dalam mendorong semua golongan rakyat agar turut berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana peran Muhammad Hatta dalam mendorong semua golongan rakyat Indonesia? Beliau menandatangani naskah proklamasi. Beliau menampingi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehingga dia dianggap mampu mendorong golongan rakyat Indonesia. Jadi ada tanda-tanda yang saya memperhatikan bahwa sebelum langkah ke kelompok 3, di kelompok 1 itu ada tentang Soekarno teks proklamasi. Sudah lalu disebutkan bahwa memang Soekarno adalah bapak bangsa kita. Bapak bangsa kita dia adalah salah satu tokoh penting dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita ketahui sama-sama bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan bangsa itu sendiri dan bukan diberikan oleh bangsa asing atau sesuai janji oleh bangsa asing karena sekian Indonesia merdeka. Tapi Indonesia merdeka sesuai dengan kehendak bangsa Indonesia. Sekali lagi kelompok 3 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nova Rizky sebagai moderator. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bertema peran Sultan Syahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Lia, Hesti Padilla, Putri Pernita, Melisa, dan Aniska. Baiklah, untuk itu kepada Putri Pernita, pembaca ulasan nomor 1, kami persilakan. Baiklah, mohon perhatiannya. Di sini saya akan membacakan ulasan nomor 1, yakni tuliskan biografi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Dia lahir dari keluarga berada. Ayahnya, Muhammad Hasan, merupakan penasehat Sultan Syahrir serta merupakan lansor atau kepala jaksa yang bertugas di kota Medan. Sementara ibunya bernama Putri Siti Rabia. Sultan Syahrir dikenal sebagai pemikir dan perintis berdirinya Indonesia. Ia diberi julukan si kancil dan juga the smiling diplomat. Sultan Syahrir diketahui masuk di Mullah, meet with the Persia, Lager and Lewis, yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Tamat dari Mullah 1926, ia pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS, Albumen Migledbar School, sekolah terbaik di Bandung dan termahal. Ia merupakan siswa terbaik di sana. Setelah itu, ia mendirikan sekolah Tejja Universitas Cahaya Universitas Rakyat untuk anak-anak buta huruf dan kurang mampu.
pada tanggal 9 April 1966 di Swiss. Sebelum wafat, ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, Ketua Partai Sosialisasi Indonesia, Ketua Delegasi Indonesia pada perundingan Linggarjati, Duta Besar Keliling Republik Indonesia. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Sekarang nomor 1, 3, 2, 10. Apa alasan Sultan Syahrir mendesak agar proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI? Apa alasan Sultan Syahrir mendesak agar proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI? Oke. Saya akan menyampaikan dan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kelompok lain ajukan. Pertanyaan pertama, apa alasan Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan negara Republik Indonesia? Yakni jawabannya supaya Bung Hatta dan Bung Karno tidak dipengaruhi oleh Jepang untuk memundur kemerdekaannya. Karena sebelum itu Bung Karno dan Bung Hatta pernah dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang melalui PTKI. Tetapi karena Jepang kalah, jadi kesempatan emas mereka untuk memundur dan menunda kemerdekaan Indonesia. Apakah sudah jelas? Ya. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga diskusi kita hari ini. Jadi dengan berdiskusi itu adalah membentuk kita menjadi orang yang biasa berbicara, ya. Dengan diskusi kita dengan bekerja sama menumbuhkan rasa kita bekerja sama. Karena apa? Nilai kerjasama itu penting. Indonesia merdeka karena nilai hasil kerjasama, ya. Nah, sama dengan kalian hari ini kerja kelompok. Artinya apa? Kalau kalian kerja sendiri maka tidak akan selesai dengan sendirinya. Tapi kalau dengan sama-sama maka pekerjaan itu akan mudah dan mudah dicari. Ya, jadi baik, hari ini pertemuan tentang tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia itu kami sudah melakukan diskusi, kami sudah melakukan pencarian pengelolaan data, dan kalian sudah melakukan pertanyaan tanya jawab. Ada beberapa hal yang tadi saya perhatikan untuk ke depan. Ketika diskusi, teman-teman yang lain aktif dalam mencari informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menyampaikan pendapat atau memberikan pertanyaan, berikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang atau lebih dikatakan literasinya sangat dalam atau pencarian informasi sangat dalam. Contoh, ada pertanyaan dari teman kalian tentang siapa tentang tentang apa? Itu pertanyaan yang dikatakan menganalisis. Ya, itu pertanyaan awal atau pertanyaan langsung jawab. Tapi kalau pertanyaan mengapa kalau ditunjuk jadi seorang pemateri dan proklamasi, padahal ada tokoh-tokoh lain, itu pertanyaan yang hot. Jadi ke depan ketika terjadi diskusi, kalian harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hot yang membuat teman kalian itu mencari informasi atau menggali informasi yang lebih dalam lagi. Ya, paham? Oke, pada kelompok 1 silakan memberikan kesimpulan tentang diskusi kelompok kalian. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu tentang yang saya adalah salah satu bapak pendiri bangsa. Perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat luar biasa. Dia merupakan proklamator sekaligus presiden pertama negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sekian, terima kasih. Oke, dari pertanyaan silakan Pak Kodora mengumpulkan hasil diskusinya dan hasil penelitiannya, hasil presentasinya. Baiklah, kesimpulan untuk menjadi Muhammad Hatta yaitu selain menandatangani naskah proklamasi, beliau mendampingi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung
Muhanta juga sangat berjasa atas perubahan beberapa kata dalam pidato Jakarta. Sebagai pemimpin, beliau menerima aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita sudah siswa dari Masjid Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kesimpulan hasil kerjanya dan hasil presentasinya. Baiklah, kesimpulannya adalah Sultan Syahrir merupakan seorang tokoh nasionalisme dan politikus yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun menyandang nama Sultan, ia bukanlah seorang sultan melainkan seorang politikus dan intelektual. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya akan mengajak kalian bahwa kita dengan pertemuan hari ini kita mendapatkan memahami bahwa tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah suatu inspirasi bagi kita semua, motivasi bagi kita semua bahwa mereka telah berjuang sedikit darah mereka demi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di selain itu kita jangan lupakan tokoh-tokoh yang lain. Itu hanyalah contoh sebagian, banyak tokoh-tokoh yang lain yang perlu kita pahami di rumah ataupun dicari informasinya. Bukan hanya Soekarno, Hatta, Sudartari, banyak tokoh yang seperti Ahmad Subarjo, Soekarni, Darul Anwar, Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, Ki Mansur, dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh nasional yang perlu kita ulas di rumah untuk dibahas lebih lanjut lagi. Silakan di rumah, mungkin tidak ada pekerjaan, silakan cari informasi para tokoh-tokoh tersebut. Baik, sebelum kita menunda menyelesaikan pekerjaan hari ini, pertemuan hari ini, saya ada pekerjaan rumah untuk kalian. Pekerjaan rumahnya adalah pekerjaan individual. Jadi di rumah untuk silakan kalian buat ya. Ini individu ya. Satu, buatlah tugas portofolio. Buat tugas portofolio tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dengan sebagai berikut. Ya. Satu, buatlah biografi Haji Agus Salim. Agus Salim. Ya. Yang kedua, buatlah, carilah informasi tentang Ahmad Subarjo. Dan yang terakhir, berikan ulasan tentang Tan Malaka. Oke. Oke, pekerjaan itu dikumpul di minggu depan. Bagi yang tidak mengumpul, maka dia akan diberikan sanksi untuk membersihkan ruangan di depan. Ya, jangan mengumpul ya. Karena apa? Tugas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab harus kita tanamkan pada diri kita untuk membentuk karakter seorang yang bertanggung jawab. Oke, baik anak-anak, terima kasih telah ikut dalam pertemuan hari ini. Semoga kita sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini.
sebelum kita menyelesaikan pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa kepada tokoh kelas untuk memimpin doa penutup. Baiklah teman-teman semua, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Eni. Semoga pertemuan selanjutnya dan hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswa-siswi SMA Negeri 2 Ramangkuak, telah selesai melaksanakan ujian kinerja dari Bapak Teddy Suandika pada tanggal 12 Juni 2023 di SMA Negeri 2 Ramangkuak. Semangat!